berjumpa para pemirsa sekalian. Kembali lagi bersama saya Franciscus Talan dalam acara Bincang Santai Bersama. Kali ini kita akan mengangkat topik masih tentang tokoh perempuan yang berkarya, dan ada satu pepatah sebelum kita masuk ke perbincangan kita. Satu kata motivasi yang ditulis oleh Robert Schuller mengatakan bahwa lebih baik melakukan sesuatu dan gagal daripada tidak berbuat apapun namun berhasil. Baik, sudah bersama saya seorang tokoh muda yang cantik, familiar. Beliau adalah seorang pegiat sosial. Beliau adalah pimpinan sebuah organisasi, Yayasan Berbagi Kasih Mulia. Dan kali ini kita ada di Kota Kupang, di rumah singgah yang beliau dirikan untuk menampung semua pasien yang menderita penyakit untuk dibantu dan dirawat, disembuhkan. Baik, kita langsung saja menyapa Ibu Erna. Salam berjumpa, terima kasih banyak sudah bersama kami di channel ini. Dan mungkin kita langsung saja, Ibu Erna, kita perkenalan dulu. Baik. Silakan. Oke, selamat malam semuanya. Nama saya Erna Manafe, pendiri Yayasan Berbagi Kasih Mulia. Saya sebenarnya domisilinya di Soe, tapi karena saya bangun rumah singgah di Kupang. Sebenarnya rumah singgah ini bukan milik pribadi sih, kita masih sewa. Jadi saya warawiri dari Kupang ke Soe. Kalau ada pasien di Soe, saya pulang Soe. Terus saya balik lagi ke Kupang untuk dampingi para pasien yang berobat di rumah sakit. Di sini pasien yang berobat di rumah sakit ada di rumah sakit Yohanes, ada di rumah sakit Siloam, ada juga di rumah sakit Leona, dan juga rumah sakit Karolus Barombus. Oke, baik, Ibu Erna, kita akan bercerita sedikit untuk teman-teman kita di rumah yang menonton tentang perjalanan Ibu sendiri mendirikan sebuah yayasan, kemudian rumah singgah ini untuk aktivitas sosialnya. Nah, mungkin Ibu Erna bisa cerita sedikit soal perjalanan mendirikan yayasan ini, kemudian apa sih sebenarnya motivasi dari Ibu Erna untuk melakukan semua ini? Silakan. Oke, baik. Mungkin ceritanya sedikit panjang ya soal motivasinya aku. Berawal ceritanya itu dari anak bungsu aku yang waktu itu hamil, didiagnosa hidrosefalus sejak umur kehamilan. Ini kehamilan, bukan udah lahir, umur kehamilan yang 4 bulan. Iya. Udah didiagnosa sama dokter bahwa dia hidrosefalus. Nah, singkat cerita sampai lahiran, itu lahiran secara sesar, ternyata dia bukan cuma hidrosefalus, dia juga ada kelainan saraf tulang belakang yang dikenal dengan istilah medis spina bifida. Nah, dari perjuangannya saya dalam berobat anak itu, warawiri dari Kupang ke Bali, terus ke Jakarta, dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain, sampai anak aku itu sembuh, itu kayak jadi motivasi tersendiri bahwa anak aku yang divonis dokter yang tidak bertahan hidup, dengan perjuangan aku tidak mau menyerah seperti itu, akhirnya anak aku sekarang udah 6 tahun. Nah, dari situ aku kayak termotivasi, wah, kok anak aku yang divonis 1 jam bertahan hidup, tapi kok karena perjuangan aku nggak pernah takut bahwa nanti dia dioperasi dia mati bla bla bla, enggak. Aku selalu punya prinsip, walaupun dia meninggal, yang penting meninggal di meja operasi, setidaknya aku ada berusaha gitu. Iya.
Nah, dari perjuangannya aku seperti itu, Iya. muncul pemikiran-pemikiran lah. Wah, berarti kalau ada anak-anak yang sakitnya cuma hidrosefalus atau sakitnya cuma kanker, sakitnya cuma ini, kalau orang tuanya memang benar-benar mau berusaha berobat medis, pasti anaknya akan sembuh. Iya, iya, iya. Dari itu aku mulai termotivasi, wah kayaknya aku harus buat satu gebrakan ya, aku harus bantuin anak-anak yang sakit seperti anak aku. Jadi setiap lihat anak-anak yang sakit di rumah sakit itu, aku melihatnya itu kayak itu seperti anak aku sendiri, kayak aku ngerasain sakitnya itu. Nah, dari situlah aku termotivasi untuk dirikan yayasan khususnya bantu anak-anak yang sakit. Awalnya itu aku kepikiran itu untuk bantu anak-anak sakit. Iya. Tapi seiring perjalanan ternyata ada juga orang-orang dewasa kayak ibu-ibu yang kista ovarium, ada bapak-bapak yang tumor bla 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 minta tolong. Iya, iya. Tapi itu pun kita asesmen dulu. Aku lihat dulu, oh dia kalau memang dari keluarga yang kurang mampu dan keadaannya serba kekurangan, itu aku cepat respect. Baik. Baik. Nah, artinya bahwa dari pengalaman pribadi sendiri yang kemudian Iya. Menjadi motivasi Motivasi untuk bisa melakukan yang lebih lagi kepada banyak orang. Benar. Baik, luar biasa nih pemirsa. Dari pengalaman pribadi kemudian lahirlah passion tersendiri untuk bagaimana bisa menyentuh banyak orang dan bisa menolong mereka dari kondisi yang memang parah. Nah, Ibu Erna, yayasan ini, Yayasan Berbagi Kasih Mulia ini didirikan sejak tahun berapa nih, bisa cerita sedikit? Dan rumah singgahnya ini. Oke. Nah, Yayasan Berbagi Kasih Mulia ini saya dirikan sejak tahun 2021. Awalnya itu dari waktu badai Seroja, ya kan? Iya. Kebetulan waktu itu saya kenal sama Yayasan Kita Bisa. Iya. Sebelum Seroja kita udah diskusi, aku ngomong ke Yayasan Kita Bisa, Kak, kalau bisa dong buka cabang lagi ke NTT, soalnya ya kan banyak anak-anak yang sakit, banyak orang-orang yang mau dibilang hidupnya jauh dari kekurangan yang butuh penggalangan dana seperti ini, Kak. Iya. Nah, dari situ aku diskusi sama tim Kita Bisa juga kayak welcome gitu, oh kenal Kak, nanti kita ke sana kok. Nah, waktu itu kan masih corona kan, covid kan, jadi oke Kak, nanti kalau setelah covid kita ke sana asesmen bla 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 deh. Ya udah, setelah itu bulan Februari akhirnya itu aku ke Jakarta untuk berobat anak aku lagi kan. Jadi dari Februari, Maret, April, terus Aprilnya itu Seroja. Nah, waktu itu aku bilang ke tim Kita Bisa, dan puji Tuhan mereka buatkan galang dananya itu galang dananya itu mencapai 2 miliar waktu itu. Nah, dari dana 2 miliar itu pencairannya itu pertengahan April, dan kita mau cari yayasan atau komunitas yang benar-benar punya legalitas, kayak punya SK kementeriannya. Berbadan hukum lah. Iya, yang berbadan hukum. Nah, waktu itu saya sempat hubungi beberapa komunitas, tapi rata-rata semuanya belum ada SK kementerian. Nah, kita punya teman-teman donatur dari Kita Bisa ini, kita cuma kenalnya itu lewat media sosial, nggak langsung ketemu juga. Jadi saling percaya. Nah, mereka mau cairkan uang umpama nih 20 juta, 50 juta, tapi sama yayasan yang tidak ada legalitasnya kan mereka juga ragu kan. Betul. Nah, dari situ aku kepikiran, wah kayaknya aku harus punya yayasan deh yang punya ini SK-nya sendiri. Jadi di saat mau bantu saudara-saudara yang di NTT nggak kewalahan gitu. Betul. Mulai dari itu aku kepikiran, tapi kan aku masih di Jakarta kan, masih berobat anak aku di Rumah Sakit Pusat Otak sama di RSCM. Nah, singkat cerita, bulan Oktober aku harus pulang karena waktu itu penyaluran bantuan Seroja lagi di Nekemunifeto. Sebenarnya aku nggak harus pulang, tapi karena ada anak yang sakit hidrosefalus, aku rencana mau datang ngambil langsung kembali ke Jakarta. Sekalian ada penyaluran bantuan ke desa Nekemunifeto yang bantuan Seroja. Kabupaten Kupang ya. Nekemunifeto TTS. Oh iya. Iya. Jadi dapat bantuan ke situ 20 juta untuk ke situ, kita salurkan ke 100 berapa kakak waktu itu ya. Aja udah bulan Oktobernya aku balik, langsung aku ngomong sama suami, Pak, ini aku rencana mau dirikan yayasan bla 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 bla. Udah ditanggapi respon baik sama suami. Sudah kita buat segala
persyaratannya dia Ya, ADRT, ya, ya. ART, visi misi bla bla semuanya itu kita penuhi. Terus aku balik lagi ke Jakarta akhir Oktober, ambil anak aku yang waktu itu masih aku tinggalin. Ya. Sebenarnya mau ambil pasiennya hidrosefalus, tapi karena orang tuanya tidak mau Ya, ya saya ya. juga tidak memaksa. Ya. Jadi balik ambil anak aku, setelah pulang dari situ sudah aku urusin SK-nya itu di Notaris Maya Sayuna. Ya, ya. Dan puji Tuhan tanggal 23 November SK-nya keluar. Setelah SK-nya keluar, waktu itu aku punya 3 pasien. Satu yang Marta Tapatap dari Desa Pika, anak dengan penderita atresia tidak punya lubang anus. Terus yang kedua satu nama Imel Numleni, tapi kemarin aku sempat kontak untuk mau berobat, orang tuanya menolak. Terus yang ketiga Ibu Osah Tolonain dari Oebelo, itu juga ada tumor di hidung. Kita sekumpulin nih uangnya, biaya yang udah berobat di rumah sakit Siloam, nggak bisa penanganan di sini karena kurangnya peralatan, jadi harus rujuk ke Bali, tapi dia juga menolak untuk berobat. Nah, kita awal ke sini datang ke Pamli, kita ngekos dulu. Awalnya kita ngekos di sebelah sini nih. Kita ngekos 1 kamar. Ngekos itu dengan pasiennya berapa kira-kira? 3 orang. 3 orang, jadi sama 3 pendamping jadi 6 nih, 6 orang. Sama 6 aku orang dalam ruang yang dalam kecil. satu ruangan yang kecil. Nah, saat bawa mereka dan kita tidur berdesakan itu, muncullah pikiran aku, wah gimana nih aku harus bangun rumah singgah. Tapi waktu itu belum ada dana sama sekali dari yayasan Kita Bisa, itu masih pakai uang pribadinya aku. Oke. Nah, jadi pakai uang pribadinya, dari situ aku kepikiran, wah ini aku harus punya rumah singgah nih. Jadi waktu bawa mereka itu juga yang bulan November itu, sementara pengerjaan SK-nya itu aku sudah bawa pasien ke sini untuk berobat di rumah sakit umum sama rumah sakit Leona sama Siloam. Yang atresia ani di Leona, yang tumor hidung di Siloam, sama yang itu anak hidrosefalusnya itu di rumah sakit umum. Nah, dari berdesakan itulah muncul pemikiran bahwa aku harus punya rumah singgah. Dan puji Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasan biaya, bulan Desember aku hubungi orang untuk cari rumah singgah. Kita dapat tuh di Oepura. Jadi awalnya kita di situ dulu di Oepura. Di Oepura. Jadi 2 bulan kita di Oepura. Ternyata selama 2 bulan itu makin banyak pasien yang kontak minta tolong, minta bantuan, bla bla bla. Kita makin berdesakan. Akhirnya aku kepikiran lagi, wah kayaknya harus cari rumah singgah yang lebih luas dan kalau bisa dekat di rumah sakit Siloam. Jadi biar kita lari ke IGD-nya itu cepat kan kalau ada apa-apa sama pasien. Nah puji Tuhan semua dilancarkan, akhirnya kita dapat rumah singgah yang ini. Jadi kita pindah ke sini bulan Februari, tanggal 1 Februari. Februari tahun ini. Iya, Februari 2022. Luar biasa ya. Jadi memang cukup dalam jangka waktu baru mau jalan 1 tahun ya. Iya, baru mau jalan 1 tahun. Nah, luar biasa nih ceritanya. Dengan begitu lika-likunya luar biasa ya Bu Irna dalam menjalankan upaya untuk bisa melakukan pelayanan kepada bersaudara kita yang memang sangat membutuhkan perhatian. Nah, Bu Erna bisa ceritakan sedikit sejauh ini jumlah pasien yang sudah ditangani itu dirawat di rumah singgah ini sudah berapa banyak, kemudian itu kategori sakitnya apa saja, mungkin Ibu bisa berbagi ke pemirsa sekalian. Sampai saat ini Yayasan Merdeka Kasih Mulia sudah dampingi 24 pasien dengan berbagai macam penyakit. Ada anak yang penyakit Down syndrome dan atresia ani, ada yang cuma atresia ani. Atresia ani itu tidak ada lubang anus sama sekali. Ada juga yang tumor teratoma, ada juga yang tumor mandibula, ada yang kista ovarium, macam-macam lah penyakit itu, dan memang butuh penanganan operasi. Ada juga hidrosefalus gitu. Baik. Nah, kira-kira nih Bu Erna, rumah singgah ini boleh tidak untuk
membuka eh, ruang untuk teman-teman kita di luar sana, di masyarakat yang membutuhkan pertolongan itu, kira-kira bisa tidak ditampung di sini, kemudian syarat-syaratnya apa saja, atau hal apa saja yang perlu diperhatikan atau yang menjadi tuntutan ketika calon pasien ke rumah singgah ini. Tidak ada persyaratan yang terlalu ini sih. Yang penting satu, pasiennya memang mau berobat. Iya. Terus yang kedua, dia harus dari keluarga yang kurang mampu. Karena yang kita utamakan memang dari keluarga yang kurang mampu. Itu aja. Dan keluarga sama pasiennya itu memang dia benar-benar mau berobat sampai sembuh. Jangan-jangan berobat pertengahan jalan, wah udah capek, udah nggak ada hasilnya, berhenti deh. Itu kita nggak mau. Kita maunya itu harus sampai tuntas. Emang dia kalau mau berobat udah sampai tuntas. Dan itu umpamanya kalau pasien mau masuk rumah singgah, itu kita bantuin semua, dari penginapan, makan, minum, transportasi, kebutuhan pasien itu sama satu pendamping yang harus masuk ke sini, itu kita fasilitasi semua. Jadi mereka tuh kita bilang sama pasien, kalian hanya bilang bersedia dan bersabar. Bersabar karena pengobatan medis itu nggak instan loh. Baik. Nah, dari artinya ini yang disampaikan Ibu Erna ini, kira-kira nih caranya untuk bisa menghubungi masyarakat yang mau mendapatkan bantuan dari YBKM ini, caranya bagaimana? Komunikasi langsung ke kantor yayasannya kah, atau harus melalui apa? Mungkin bisa sejauh ini aku nggak mau kayak resmi banget. Oke lah, kalau ada yang sakit boleh lewat inbox Facebook, boleh WA aku, soalnya aku share nomor aku ada di Facebook. Perjalanannya kita hari ini, giatnya apa aku share semua ke Facebook. Maksud share itu bukan kayak mau nonjolin diri bahwa wah aku gini bantuin, enggak. Dari situ orang lihat bahwa ada nih sosok orang seperti ini, ada yayasan yang bantuin orang yang sakit seperti itu. Nah, dari media sosial Facebook itu yang orang lihat, wah mereka tahu nih, oh ada satu anak sini sakit nih, oh itu tuh ada yayasan yang lagi share di Facebook, coba aku hubungi. Dan puji Tuhan dari share-nya aku Facebook itu banyak yang hubungin aku lewat inbox, lewat WA, itu yang kita dapatkan, dan tidak ada persyaratan yang terlalu mempersulit pasien sih. Baik. Nah, berarti pemirsa yang dan masyarakat pada umumnya, kalau mau ada keluarga atau kerabat atau tetangga yang sedang mengalami sakit kritis dan masih terkendala pembiayaan dan lain sebagainya, bisa mengakses di media sosial Facebook. Ada akunnya Yayasan Berbagi Kasih Mulia untuk bisa berkomunikasi dengan Ibu Erna maupun tim untuk mendapatkan akses pelayanan tersebut. Nah, Ibu Erna, kita masih ada beberapa hal yang perlu kita bincangkan tentang rumah singgah ini. Mungkin ada Yayasan Berbagi Kasih Mulia ini ada berafiliasi dengan yayasan lain kah, atau donatur lain di dalam negeri kah atau luar negeri? Mungkin bisa diceritakan sedikit. Sejauh ini Yayasan Berbagi Kasih Mulia cuma kolaborasi sama Yayasan Kita Bisa. Oh ya, Kita Bisa. Cuma sama Kita Bisa. Selain itu belum ada yayasan-yayasan lain yang mau kerja sama. Belum ada. Yayasan. Oke. Luar biasa nih, yayasan kitabisa.com ini kan cukup mau dibilang secara nasional besar salah juga. Salah satu donatur terbesar di Indonesia. Betul. Jadi memang bagus ini, artinya dari segi pendanaan mampu melakukan hal-hal yang luar biasa terhadap penanganan tersebut. Nah, Ibu Erna, ada tidak
kendala atau suka duka tadi di awal sudah sedikit uraikan tuh. Nah, kendala selama ini perjalanan Yayasan Berbagi Kasih Mulia dalam melakukan pelayanan sosial ini, adakah kendala serumit apa kendala itu, dan eh, apa di bereskan kah atau di bagaimana caranya, bisa ceritakan Kalau sedikit. sejauh ini kalau kendalanya banyak. Banyak Contohnya, sekali. contohnya Oke. nih umpama dapat pasien si A dengan sakit tumor bla bla bla, tapi dia Iya. nggak punya BPJS, dia nggak Oh, punya iya. KTP, dia nggak punya kartu keluarga. Jadi kita harus ngurusin semua dari nol. Semua. Ngurusin dulu kartu keluarganya, Ya, ngurusin dulu ya, ya. KTP-nya, baru kita ajukan BPJS. Nah, awalnya itu kita ajukan BPJS dari Dinsos. Ya. Tapi dari Dinsos itu kan berbulan-bulan. Betul. Sedangkan pasien harus butuh penanganan segera. Secepat mungkin. Iya, dari situ aku kepikiran gimana nih biar pasien ini bisa dapat penanganan segera. Akhirnya aku buka rekening di Bank Mandiri khusus untuk bayar pasien-pasien yang nggak punya BPJS sama iya, sekali. iya. Jadi aku urusin dulu BPJS Mandirinya, aku bayar pakai uang aku sendiri. Wow. Jadi 14 hari biasa. kemudian sudah bisa aktif kan, daripada kita tunggu di Insos harus berbulan-bulan. Betul. Kadang kita pergi ngecek, oh bu udah nih namanya udah keluar di master bla bla bla, tapi kembali ke BPJS ternyata nggak ada. Oh. Nah, itu kendala kita, salah satu dokumen identitas pasien. Iya. Ada juga yang mereka punya kartu keluarga, punya KTP, punya BPJS, tapi dari 3 identitas ini semacam kayak 3 orang. Jadi namanya beda, nicknya beda, tanggal lahirnya beda. Jadi kita harus ngurusin semua lagi dari awal. Oke. Dan puji Tuhannya itu dari Dukcapil TTS-nya itu kayak gercep sih, kayak dimengerti dengan keadaan pasien. Iya, Kayak iya. kita pergi langsung aduin bla bla bla, udah langsung ditangani sama petugasnya, hari itu juga bisa langsung ngambil semua. Dan BPJS juga begitu. Baik. Dan yang lebih parahnya lagi, umpama nih kita dapat informasi dari tetangga bahwa ada anak ini hidrosefalus, ada anak ini sakit tumor tiroid gitu. Kita udah nyampe ke situ, Kak, tahu kan jalan dari Kota Soe ke kampung-kampung. Betul. Medannya Jalannya luar udah biasa parah, itu. berasa Iya, kayak iya, lagi. Iya. Apa, Pokoknya ngeri dah. adventure. Biasa kalau aku ngomong ke teman-teman ini kayaknya by treatment, Iya, biasa iya, gitu. iya. Kita udah nyampe, udah kasih penjelasan, kita udah ngurusin rujukan dari puskesmas mau ke rumah sakit daerah. Ternyata sampai rumah sakit daerah mau rujuk ke Kupang, mereka menolak. Alasannya apa? Satu, alasan mereka banyak kerjaan, jadi nggak ada yang bisa dampingin anaknya, saudaranya begitu. Luar biasa. Ada juga yang kita Oke. udah bawa ke Kupang, udah berobat di rumah sakit Siloam atau rumah sakit Yohanes, terus Iya, iya. udah mau dekat operasi, kita kabarin keluarganya nggak ada respon sama sekali dari keluarga, mereka diam aja. Jadi banyak suka dukanya sih, tapi kita nikmatin aja. Aku sering ngomong sama teman-teman aku yang relawan, Kak Ina sama Kak Virgo, aku bilang anggap aja ini jadi tantangan buat kita. Betul. Soalnya segala macam hal yang baik itu tak selalu mulus, Mulus, kayak iya, jalan ada betul. tanjakan, ada turunan, ada kerikil, Betul ada lubang-lubang. Jadi udah kita nikmatin aja. Iya, iya. Baik. Nah, Ibu Erna, dari cerita tadi, ini tim kerjanya Ibu Erna ada berapa banyak nih kira-kira? Nah itu dia. Kalau kita untuk relawannya itu cuma 2 orang, aku ketua, terus relawan pendamping cuma 2 orang, Kak Ina 2. sama Kak Virgo, sama Berarti drivernya aku, jadi kita berempat. Berempat saja. Yes. Wow, luar biasa nih, memang tim yang luar biasa nih, solidnya nih, dan memang perlu dikasih apresiasi setinggi mungkin karena cuma berempat orang saja mampu mengurus 24 semua, pasien. ya, sejumlah 24 pasien. Ini bukan perkara yang mudah sebenarnya, ya. Jadi memang luar biasa upaya kerja keras dari tim Yayasan Berbagi Kasih Mulia. Baik, Ibu Erna, kita sudah di penghujung acara kita, dan di akhir mungkin Ibu Erna bisa menyampaikan sesuatu yang
penuh makna kepada halayak ramai, agar kita sama-sama membangun motivasi yang sama untuk terus menggalakkan perhatian kita terhadap lingkungan sosial, apalagi kepada uh, uh, saudara-saudara kita yang berkekurangan fisik maupun mental, untuk kita bisa menolong mereka. Mungkin ada hal bermakna apa yang mau disampaikan? Silakan Ibu Erna. Uh, untuk semua orang yang di luar sana yang punya keluarga yang lagi sakit, jangan pernah takut berobat. Operasi bukan berarti meninggal. Operasi itu berarti mengangkat penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Dan satu hal yang perlu kita ketahui, tidak operasi pun akan meninggal dengan risiko meninggal. Operasi pun dengan risiko meninggal, tapi ada kemungkinan untuk dia sembuh. Jadi jangan pernah takut bayangan, melangkah pantang menyerah, yakin Tuhan punya pegangan atas kehidupannya kita. Yang penting kita berusaha, sisanya itu untuk Tuhan. Terus untuk semua masyarakat di luar sana, jangan pernah capek untuk berbuat baik, karena hidup kita sejatinya itu untuk berbuat baik. Di saat kita meninggal, Tuhan gak pernah nanya rumah kamu berapa lantai, mobil kamu itu mobil Fortuner atau gimana, tabungan kamu berapa miliar. Tuhan gak tanya itu. Yang dia tanya, sudah berapa banyak kamu berbuat baik untuk sesama kamu. Jadi jangan capek untuk berbuat baik. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Erna untuk pesan bermaknanya. Pemenang bukan orang yang tak pernah gagal, tetapi ia adalah orang yang tidak pernah menyerah. Terima kasih telah bersama kami dalam acara ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta bagikan sebanyak mungkin video ini untuk mensupport kami agar kami menyajikan video-video terbaik selanjutnya. Bersama saya Franciscus Talan, sampai jumpa.